Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Kita bertemu kembali di awal semester genap ini. Saya harap kalian tetap sehat dan semangat meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Jadi saya harap kalian tetap antusias menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Jadi kita melanjutkan lagi ya. Hari ini kita sampai pada bab 5, yaitu tentang materi kebugaran jasmani. Tentu kalian sudah paham dan mengerti apa sih arti bugar dan sehat. Dalam kondisi seperti ini memang imun tubuh harus tetap terjaga ya. Untuk berikutnya kita mari simak materinya. Jadi yang pertama adalah hakikat kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani. Olahraga dan kesehatan juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi menurut Sudarto tahun 1992, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas dengan baik tanpa mengalami kelelahan berarti. Jadi dalam kondisi tubuh yang bugar ini kita masih punya cadangan energi ya. Jadi kita masih bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan setelahnya tanpa kita mengalami kelelahan yang berarti. Baik, lanjut. Jadi klasifikasi kebugaran jasmani menurut Organisasi Kesehatan Dunia diartikan sebagai yang pertama ada dua ya, jadi sehat dan bugar. Jadi sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun secara mental dari segala penyakit. Kemudian bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Ya, jadi secara simpelnya saja, orang yang kondisi tubuhnya sehat belum tentu bugar. Jadi orang yang kondisi tubuhnya bugar sudah pasti sehat. Baik, lanjut. Kemudian adalah konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu ada fisik, fungsi organ, kemudian respon otot. Jadi untuk fisik ya, ini berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Jadi tampak luarnya fisik. Kemudian adalah fungsi organ, berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, pernafasan. Jadi kalau organ ini biasanya berkaitan dengan kardio ya. Kemudian ada respon otot, berhubungan dengan kecepatan, kelentukan, kelemahan, dan power biasanya. Jadi kalau kita melakukan latihan-latihan bentuk kebugaran jasmani, yang paling mendukung ya 3 hal ini. Dari fisik, fungsi organ, kemudian respon otot. Nah, berikut ada unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Lebih tepatnya ada 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi yang sedikit. Jadi bentuk latihan kekuatannya ada squat jump, push up, pull up, kemudian juga sit up juga untuk kekuatan ya, strength. Lanjut, berikutnya ada daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan yaitu bisa lari maraton atau lari selama 12 menit, lari multi stack atau MFT, kemudian lari naik turun bukit juga bisa. Jadi ini membutuhkan paru-paru yang cukup ya, daya tahan jantung juga harus kuat.
Kemudian ada daya otot atau muscular power, biasanya juga disebut dengan daya ledak ya, atau explosive power, yaitu kemampuan seseorang menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan, bisa vertical jump, front jump, side jump. Jadi seperti gambar berikut ya, atau bisa juga kalau kita mengangkat beban ya. Biasanya kalau weight training itu bisa menggunakan daya ledak atau eksplosif. Lanjut yang keempat, ada kecepatan ya, speed. Di kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di bentuk latihan yang bisa digunakan adalah lari sprint ya, seperti gambar berikut, bisa dengan jarak 50 meter sampai dengan 200 meter. Saya rasa kalian cukup tahu kalau mengenai kecepatan bentuk latihannya seperti apa ya. Biasanya kalau bentuk cabang olahraga yang menggunakan speed ada banyak, sepak bola juga, basket, kemudian lari sprint juga. Kemudian yang kelima ada daya lentur atau flexibility atau daya kelentukan. Daya lentur melihat pada aktivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan dapat melatih daya lentur yaitu senam, yoga, dan renang. Jadi seperti gambar berikut ya, kalau kita melakukan peregangan atau stretching, jadi ini membutuhkan daya lentur tubuh yang kuat. Tapi sebelum kalian melakukan latihan kelentukan ya, ada baiknya sebelumnya kalian pemanasan terlebih dahulu. Jadi menyiapkan kondisi ototnya agar lebih hangat dahulu. Jadi ya jangan langsung asal tarik gitu aja. Terlebih biasanya di pagi hari ya. Biasanya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, pemanasan ringan, baru kita melakukan stretching atau kelenturan. Jadi nggak asal langsung ditarik. Jadi bisa fatal apabila mengenai otot-otot bagian tertentu. Lanjut, kemudian ada kelincahan atau agility ya. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya bisa menggunakan leisure agility atau lari zigzag ya. Ada macam sebenarnya improvisasinya. Jadi ini membutuhkan gerakan yang dinamis atau tak terduga. Saya rasa kalian cukup tahu untuk latihan kelincahan seperti apa. Kemudian ada yang ketujuh, ada koordinasi, yaitu merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihan bisa dengan cara mematukkan bola pada tembok menggunakan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Jadi ini membutuhkan apa ya, kemampuan gerak insting yang kuat dan juga koordinasi. Jadi bentuk latihannya bisa menggunakan bola 2 atau 1 juga bisa dilempar, kemudian menangkapnya kembali melalui tangan yang berbeda. Atau bisa dengan juggling bola, itu sebenarnya juga bisa melatih koordinasi. Kemudian lanjut, yang ke-8 ada keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Bentuk latihan mengangkat menggunakan satu kaki atau bisa juga dengan berjalan di atas balok, seperti ilustrasi gambar berikut ya. Jadi kalian bisa melakukan bentuk latihannya seperti gambar berikut. Jadi bisa di rumah, bisa menggunakan seperti gerakan pesawat terbang ini ya. Biasanya kalau di stretching awal, jadi ada mengangkat dengan satu kaki, itu bisa termasuk di kategorikan di keseimbangan. Juga berjalan di atas balok, ini juga membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan. Kemudian lanjut, ada ketepatan atau akurasi, yaitu kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan target atau sasaran. Bentuk latihan bisa juga menggunakan latihan ketepatan, yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Nah, ini biasanya dalam cabang olahraga bola basket ya. Jadi ketika akan melakukan shooting membutuhkan ketepatan atau akurasi. Juga bisa memanah, juga bisa. Jadi menggunakan target untuk mengarahkan
busur ke satu titik. Dan lanjut yang terakhir ada reaksi atau reaction, merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihannya ialah lempar tangkap bola. Nah, seperti di basket juga bisa sebenarnya passing bola ya. Menggunakan bentuk beberapa variasi passing, jadi lempar tangkap, atau bisa juga dengan softball, bisa menggunakan bola dan glove dilempar tangkap. Anak-anak, saya rasa demikian materi hari ini. Kalian bisa mengunduh materi hari ini di aplikasi pembelajaran Taruna Sinau. Jadi jangan lupa tinggalkan komentar sebagai absen untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jadi saya tutup ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.